Penghuni neraka itu sebagian besar penyebabnya lidah. Lisan ini nggak panjang Pak, paling panjang 12 cm, 14 cm Pak, dari pangkal sampai ujung, nggak panjang Bapak Ibu. Tapi kejahatannya luar biasa, dampaknya luar biasa. Atadruna mal ghibah, kata Rasulullah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat berkata, Allah dan engkau lebih mengetahui ya Rasulullah. Zikruka an akhika. Ghibah itu ketika engkau menceritakan saudaramu, engkau membahas perihal saudaramu, menceritakan hal saudaramu, walaupun itu benar, walaupun yang engkau ceritakan itu benar, tapi dia nggak suka itu disampaikan, dia nggak suka itu dibahas, dia nggak suka itu diceritakan, maka engkau telah bergibah dan dosamu satu, kata Nabi. Dosamu satu, gibah. Tapi kalau yang engkau bicarakan itu perihal yang tidak benar, yang engkau bicarakan itu adalah qila wa qal, katanya, maka engkau telah memfitnah saudaramu, dan itu jariyatus su', dosanya continue, terus dapat dosa. Ada sedekah jariyah, ada jariyatus su', ada pahala yang terus mengalir pahalanya, dan ada dosa yang dosanya terus mengalir. Yang paling lama nanti dimintakan pertanggungjawabannya lidah kita Bapak Ibu. La takzibul lisan wa tashadul julud, wala yantakul lisan wala yatakallamu lisan illa kalimatal haq. Yang paling lama dimintakan pertanggungjawabannya, yang paling lama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lidah manusia, mulutnya manusia, lisannya manusia. La takzibul lisan, lidah kita nggak bisa bohong Bapak Ibu. Lidah kita nggak bisa bohong Pak. Seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi dengan apa yang diucapkan oleh lidah kita. Wa dzalikal yaum la yantiqul lisan illa kalimatal haq. Pada hari itu lidah nggak akan ngomong yang tidak benar kecuali kalimat yang hak, kalimat yang benar, nggak bisa bohong. Kalau di dunia kita mengenal istilah lidah bisa bersilat Pak, yang disebut dengan bersilat lidah. Di dunia kita bisa berpantun-pantun Bapak Ibu. Di dunia kita bisa berbohong Pak. Di dunia lidah kita bisa ngomong, oh enggak lah, saya enggak ngomong itu kok, saya enggak sampaikan itu kok. Di dunia kita bisa berkata, kalau ditanya engkau tahu dari mana, kata orang. Engkau tahu dari mana? Aku pernah dengar. Engkau tahu dari mana? Udah banyak yang bicarakan, tanpa dia mengetahui keabsahan satu berita. Maka ketika di hadapan Allah tabaraka wa taala, wa dzalikal yaum la yantiqul lisan illa kalimatal haq, lidahnya enggak akan bisa berbohong, dia enggak akan bisa bersilat lidah, dia enggak akan menjawab katanya, tapi lidahnya berkata di hadapan Allah dengan kalimatul haq, dengan perkataan yang benar. Inni kadzabtu ya Allah. Sungguh lidah aku telah bohong ya Allah. Sungguh lidah aku telah aku pergunakan dengan perkataan yang tidak baik ya Allah. Setiap kalimat, setiap kata, bahkan setiap huruf yang keluar dari lisan kita Bapak Ibu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Pak. Dari kita bangun sampai kita mau tidur, yang paling banyak berbuat adalah lidah. Bukan kaki Pak, bukan tangan, bukan mata, bukan hidung, bukan telinga, bukan kemaluan, tapi lidah. Dan tidak akan lewat satu kalimat pun dari pertanyaan Allah untuk kita. Tidak akan lewat satu kata pun, tidak akan luput satu huruf pun yang akan dimintakan pertanggungjawaban dari Allah kepada kita tentang lisan kita Bapak Ibu. Hati-hati lidah. Lidah ini kan kalau udah ngomongin Pak nggak pernah berkurang Pak, bertambah terus. Jarang yang berkurang Bapak Ibu, hati-hati Pak.
Nabi melarang kita, Nabi mengingatkan para sahabat dan mengingatkan kita semua. Apa kata Nabi? La tatakallam illa bihaqqin. Jangan pernah engkau bicara kecuali kalau perkara yang engkau betul-betul tahu. Jangan perkara yang katanya. Kalau dalam bahasa hadis ada namanya kila wa qal. Kila wa qala itu artinya kayaknya, katanya, dengarnya. Kulluha haram. Semuanya haram kata Nabi. Jadi lidah yang kecil ini Bapak Ibu bahayanya sangat besar Pak. Hubungan suami istri tidak akur gara-gara lidah. Hubungan jemaah dengan pengurus tidak akur gara-gara lidah. Hubungan antara masyarakat tetangga dengan tetangganya tidak baik gara-gara lidah. Hubungan anak dengan orang tua tidak baik gara-gara lidah. Hubungan mertua dengan menantu tidak baik gara-gara lidah. Silaturahim putus gara-gara lidah. Bahaya Bapak Ibu. Ngomongin yang benar saja kalau orang yang nggak suka dapat dosa satu, apalagi yang nggak benar. Yang benar tidak suka diomongin, dosanya satu, dosa ghibah. Yang nggak benar jadi fitnah Bapak Ibu. Dan kejahatan lisan itu nggak cukup. Saya minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunkan hamba ya Allah dari kejahatan lisan hamba. Nggak cukup. Kejahatan lisan nggak cukup juga minta maaf kepada orang yang kita sakitin. Nggak cukup Bapak Ibu. Dan kejahatan lisan ini lebih kejam daripada orang yang berzina. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Inna sarral lisan asaddu sarran minaz zina. Kejahatan lidah lebih jahat daripada jahatnya orang yang berzina. Orang berzina, kalau dia berzina tidak suami istri, fajlidu kulla wahidatin minhum mi'ata jalda. Allah katakan dalam Al-Qur'an cambuk 100 kali, masing-masing cambuk 100 kali. Tapi kalau as-saibu zani, kalau yang sudah berumah tangga, yang satu punya suami, yang satu punya istri, atau yang perempuannya belum nikah tapi yang laki-laki sudah nikah, atau kedua-duanya sudah nikah lalu dia berzina, apa Bapak Ibu? Rajam. Jadi ketika dia dicambuk 100 kali, habis Pak dosanya Pak. Habis dosanya. Ada anak muda, laki-laki perempuan berzina. Ketahuan, dihukum secara syariat. Apa hukumannya? Fajlidu kulla wahidatin minhum mi'ata jaldah. Setiap orang cambuk 100 kali. Ketika selesai dicambuk, Allah angkat dosanya. Fala junaha alaihi bin zina, tidak ada dosanya lagi tentang zina. Kenapa? Udah dihukum sesuai dengan syariat. Tapi orang yang sudah melakukan kejahatan dengan lisannya, orang yang sudah melakukan penzoliman dengan lisannya, nggak cukup dia minta maaf kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa hamba ya Allah. Hamba udah ngomongin orang ya Allah, nggak cukup Pak. Ya Allah maafkan hamba ya Allah. Hamba udah ceritain orang, udah fitnah orang ya Allah, udah berkata yang nggak benar ya Allah. Nggak cukup Bapak Ibu. Nggak cukup juga minta maaf kepada orangnya. Saya kasih contoh. Ada Ustadz Najamuddin. Ada Ustadz Najamuddin. Saya ngomong ini dengan orang lain. Ustadz Najamuddin itu istrinya 4 loh. Amin Ustadz. Bahaya. Ya. Saya ditanya, Ustadz Dedi tahu dari mana? Tahulah. Ya namanya lidah Pak. Lidah kan nggak pernah berkurang Pak. Kalau udah ngomongin sesuatu lidah kita nggak pernah berkurang. Betul tidak?
Saya ngomong ke Pak Acang, Pak Haji Acang. Pak Acang ngomong ke sebelah, Ustadz Najamuddin imam kita itu istrinya 4. Bapak tahu dari mana? Ustadz Dedi. Yang ngomong Ustadz Dedi, Pak. Wah, orang percaya semua. Pak Haji sebelah beliau ngomong ke belakang, ke Mas yang di belakang, Mas Darmawan. Nanti ngomong lagi ke belakang, ngomong lagi ke belakang, ngomong lagi ke belakang. Ustadz Najamuddin istrinya 4. Yang belakang ngomong ke istrinya, Mama tahu nggak Ustadz Najamuddin imam kita istrinya 4. Wah, ibu-ibu ngomong. Lalu ternyata saya salah, Pak. Ternyata saya salah. Apa cukup saya minta ampun kepada Allah? Ya Allah, ampunkan saya, ya Allah. Ternyata saya sudah salah ngomong. Istri Ustadz Najamuddin 1, tapi saya bilang 4. Apa cukup? Nggak cukup, Pak. Nggak cukup, Ibu. Lalu apa cukup saya jumpai Ustadz Najamuddin? Ustadz, mohon maaf ya Ustadz, saya udah salah ngomong. Halusnya kan salah ngomong, Pak. Kasarnya apa? Fitnah. Halusnya salah ngomong, kasarnya fitnah. Indonesia ini kan banyak kalimat-kalimat halus. Dulu namanya dukun. Nggak mau dipanggil dukun, ganti paranormal. Nggak mau disebut paranormal, ganti orang pintar. Nggak mau dipanggil orang pintar, dipanggil ustadz. Sekarang tukang nangkap hantu dengan tukang ceramah sama, Pak, ustadz. Indonesia. Ustadz, saya salah ngomong, padahal fitnah. Ngapa Ustadz Dedi? Iya, saya ngomong ke Pak Acang, istri Ustadz Najamuddin 4, padahal 1. Saya minta maaf Ustadz. Walaupun beliau bilang, ya udah saya maafkan Ustadz. Apa cukup Bapak Ibu? Apa dosanya berhenti? Enggak. Apa dosanya stop? Tidak. Dosa fitnah, hati-hati. Dosa salah ngomong, ini kan bahasa halusnya salah ngomong. Dosa salah ngomong, dosa fitnah gak akan pernah berhenti. Ada sedekah yang pahalanya ngalir terus, ada dosa yang dosanya ngalir terus. Dosa apa? Fitnah. Dosa fitnah. Kok bisa dosa fitnah itu nggak pernah berhenti? Tidak cukup mohon ampun kepada Allah, tidak cukup minta maaf kepada orang yang dikatain, orang yang difitnahin, karena beritanya udah menyebar kemana-mana. Yantasiru kama intasarur riyah. Beritanya udah menyebar kemana-mana bagaikan angin kemana-mana, Pak. Angin membawa debu kemana-mana, Pak. Tidak cukup, wah saya ngomong ke Ustadz Najamuddin minta maaf, ketemu Pak Acang minta maaf, ketemu lagi minta maaf, nggak cukup, Pak. Karena beritanya udah menyebar kemana-mana, beritanya udah kemana-mana. Itu yang disebut dengan jariyatu su'. Itu yang disebut dengan dosa jariyah. Ngalir terus Bapak Ibu. Ustadz, jadi solusinya bagaimana Ustadz? Solusinya bagaimana? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mohon ampun kepada Allah. Dan tidak mengulangin lagi Bapak Ibu. Betul-betul mohon ampun kepada Allah, betul-betul taubat kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi. Apalagi kalau kita dapat berita yang kita nggak tahu keabsahannya, kebenarannya kita nggak tahu. Makanya dalam Islam ada yang namanya tabayyun, Pak. Ketika dapat berita ini langsung check and recheck. Check and recheck itu bahasa Islamnya tabayyun, cross check. Dapat berita ini dikonfirmasi ke orangnya. Bahasa Islamnya apa? Tabayyun. Sehingga tidak jadi fitnah dia Bapak Ibu.
Ini kan bahaya Pak, lidah itu bahaya sekali Bapak Ibu, bahaya sekali. Yang banyak dimasukkan ke dalam neraka bukan karena kemaluannya, bukan karena kejahatan tangan kakinya, tapi karena kejahatan lidahnya.